Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Dahsyat. Yes. People quality. Asik, kasih semua. Silakan teman-teman duduk. Jadi sorry agak sedikit harus take a rest karena emang saya dari Bandung. Berangkat dari jam setengah 6 pagi ya. Jadi kita emang agenda pas kebetulan Coach Sinsin sebagai temen gitu kan informasi ke kita pas jadwalnya. Karena setiap awal bulan saya dan tim datang ke Jakarta sini. Jadi kita bawa ya ada 2 HS lah ya dari Bandung gitu ya. Nah terima kasih juga Kang Sinsin atas kesempatannya untuk saya bisa berbagi. Mas Indra dan Teh Nadine ya juga kesempatannya. Jadi campur-campur intonasinya Sunda. Tengah naon. Ya, sekilas ya teman-teman semua izinkan saya memperkenalkan diri. Jadi saya seorang kakek. Saya punya kakek, saya punya cucu 2. Wah, iya saya udah punya cucu 2, jadi saya punya anak 4 ya. Aki-aki. Gitu ya. Nah background saya tadi Teh Nadine cerita. Kapan itu ya Teh Nadine kan biar campur ya. Jadi karena biar Sunda, jadi nyebutnya teteh ya. Ya, gini teman-teman, beliau nanya kan, nikah dulu usia berapa? Saya nikah usia 21 tahun. Jadi ya, sat-sat itu, udah kebelet. Nah, jadi ceritanya dulu tahun 95 saya nikah, begitu lulus dari Teknik Sipil Undip. Saya dari Undip dan engineer, 21 tahun, menikah, tukang insinyur ya. Jadi Teknik Sipil, cuma tempo hari begitu kita lulus, kan udah ada tanda-tanda krisis ekonomi ya. Puncaknya tahun, jadi pembangunan nggak ada. Nah ini jadi motivasi, karena udah bawa anak orang, saya harus kasih nafkah nih, saya bilang gitu kan. Nah kebetulan sebelum tinggal di Bandung saya di Purwakarta. Jadi Purwakarta itu dulu tahun 98 udah ada pergeseran kawasan industri dari Kerawang. Kerawang udah bergeser ke Purwakarta, itu yang saya ambil, peluangnya. Aduh saya harus belajar karena pembangunan nggak ada tempo hari teman-teman, cuma industri udah berkembang. Saya bilang ya saya harus autodidak belajar tentang permesinan. Makanya saya nggak percaya kalau ada ini Kang Indra, kalau ini bukan passion, saya nggak percaya. Passion itu bohong, itu hanya pembenaran diri orang-orang yang nggak mau berubah. Karena saya buktikan, saya lulusan Teknik Sipil Undip, saya punya usaha di ya kan, karena nggak ada kesempatan industri, apa peluangnya? Harus kaitan dengan pabrik, belajar dengan permesinan, belajar otodidak. Bisa tuh, selama ada kemauan, ternyata ada macan yang di belakang, harus nafkahin anak orang. Kayak gitu kan teman-teman ya, itu tahun 95 teman-teman. Jadi, ya pertama kali tentunya istri yang saya support karena relasi saya bilang ya udah kita jalanin. Dan saya tidak bauan karena orang Sunda. Bauan tuh nggak pilih-pilih. Selama ada kesempatan, selama tidak merugikan, tidak ada modal di awal, apa ruginya? Ya kan? Nah ini salah satu nanti sharing, bukan saya paling, tapi sharing dari pengalaman saya apa yang bisa kita bagikan gitu ya. Jadi dari pengalaman saya ya udah kita lakukan, toh kalaupun tidak sesuai dengan harapan kita nggak ada rugi karena nggak ada modal di sana. Nah cerita dengan Bu Sri Dewi itu adalah nenek saya. Ya, nenek saya, jadi dia kebetulan ada teman SMP-nya, kebetulan tinggal di Jakarta. Kebetulan tempo hari saya itu suka otomotif Kang Indra. Jadi dulu suka main-main off-road gitu, orang Sundanya keluar gitu ya. Nah ceritanya, iya,
si Ibu Cu Handayani ini dia punya bengkel terbesar lah di Purwakarta. Dia agent pro. Dia bilang, Bu Sri Dewi kan temennya. Cu, ya ini muncul Cu kan temen. Itu ada relasi kamu nggak yang bisa kita perfect? Ada, si Ridwan kata gitu. Dia sering beli spare part ke saya. Udah, datanglah ke workshop saya. Datang ke workshop saya, dia ceritakan tentang insurans. Masuklah polis saya satu anak nomor 3. Jadi anak saya 4. Nah, produktif ya. Anak 4. Tapi alhamdulillah tinggal 1 yang sekarang kuliah ya. Nomor 3 sekarang bantuin saya di tim milenial dan Gen Z ya. Legasinya. Ya, teman-teman. Jadi cerita di sana, datanglah mereka berdua ke workshop saya. Ini klunya. Begitu saya terangkan, saya hanya bilang gini syaratnya ke Bu Sri Dewi, karena tempo hari Bu Cu itu baru. Bu Sri Dewi, jangan lanjutkan ceritanya kalau syarat 2 dari saya tidak terpenuhin. Kan ngawarin usaha nih, bisnis katanya gitu ya. Syaratnya cuma 2 Kang Indra. Pertama, kalau ini bukan MLM, saya mau. Yang kedua, kalau bisnis ini saya harus ngeluarin duit duluan, saya nggak mau. Kalau 2 itu lanjut kita cerita. Nah, gitu ya. Ya kan? Karena kalau kita ngeluarin duit ya ngapain? Saya ngelakuin MLM juga ngapain? Saya udah ada usaha. Ya kan? Lanjut cerita, dia terangkan. Ya kan? Walaupun agak gitu-gitu ya udah kita oke, ini kayaknya bisa. Kebetulan saya agak berhitung lah ceritanya gitu ya. Makanya habis nih. Jadi saya paling anti kena sinar gitu ya. Oke, nah ceritanya saya oke lah kita support istri saya. Teman-teman yang di luar ekspektasi saya. Pertama kali tahun 2000, saya gabung 2008. Jadi pertama kali istri saya jadi UM dan pertama kali dia dapat MYLC dari UM. Ternyata semua peserta MYLC itu terbanyakan adalah AM. Wah, bangga Kang. Karena AM KB gitu. KB itu semua ya. Nah, ya. Jadi tolong diartikan Kang Indra. AM semua gitu kan. Wah, itu suatu kebanggaan apalagi kita tinggal di daerah di Purwakarta, kota kecil, ya kan? Ya udah, kita lanjut nih. Saya tetap jalanin usaha saya Kang Indra. Jadi ya kompresor tadi. Cuma satu mindset saya, yang saya beruntung sampai saat sekarang nih Kang. Jadi saya juga nggak ngelarang pada saat orang ngerekrut, situ kerjakan tetap yang situ jalanin. Karena saya rasakan, yang penting satu mindsetnya, ini bukan bisnis sampingan. Bisnis kedua, bisnis ketiga, bisnis keempat, nggak apa-apa. Kalau bisnisnya dari awal, ini anggaplah bisnis sampingan, mindsetnya udah salah. Karena akhirnya sampingan nggak akan ada tuh. Tapi kalau bisnis kedua, ketiga, keempat, manajemen waktu dia akan lakukan. Karena itu yang saya rasakan, teman-teman. Nah, ya singkat cerita, saya belum full time. Jadi tahun 2013 berarti udah 5 tahun ya. Total nasabah 1.000. Di daerah satu hal harum, terkenal, jelek, hancur. Itu yang saya jaga. Karena saya daerah, saya ngerasain itu. Jadi branding personal itu yang saya jaga. Karena dulu saya jualnya gitu Kang Indra. Teman-teman teh itu iya. Oke. Nah, saya bilang setiap nasabah saya yang dulu di prospek pertama kali di Purwakarta, aku ceritain apa tentang Prudensia nggak ngerti. Ini kosmetik lah, apa engges kata orang Sunda, udahlah ikut, lihat akunya. Gitu doang, selesai. Nggak ada cerita-cerita, nggak ada. Lihat akunya. Rumah saya di sana, rumah ibu saya di sana, tempat saya di sana, selesai. Garansi ya? Garansi, udah selesai. Itu mau gimana? Daerahnya begitu doang. Toh niat kita bukan untuk ngibulin orang. Karena satu hal dari dulu saya bilang, seorang pebisnis itu peti matinya cuma satu. Kalau sudah tidak amanah.
Orang nggak akan percaya. Peti matinya karyawan kan pada saat pensiun. Petinya matinya seorang pengusaha itu tidak amanah. Udah, dia mau pindah, udah. Itu artinya dia tidak amanah. Itu nama udah jelek ya teman-teman ya. Nah 2013 karena udah ada 1.000, saya nggak pengen waktu belum jadi nasabah mudah dihubungin pada saat klaim susah dan sebagainya. Apalagi istri itu hanya tadinya ibu rumah tangga, Kang Indra, punya anak 4 kan. Nah cuma satu hal, dia harus punya nilai di mata saya, di mata keluarga dan sebagainya, punya penghasilan. Itu yang tujuan utama saya di sana. Akhirnya 2013 itu ada nasabah dari 1.000, jadi saya harus putuskan. Karena saya nggak mungkin, karena dua-duanya masih aktif. Bisnis kompresor saya aktif. Aktifnya ketergantungan sama saya. Loh, teh lagi kan keluar kan? Nah, mau diganti kopi? Ya, jadi itu saya harus putuskan. Karena saya di dalam tempat usaha saya itu ada seorang engineer juga, masih paman. Apa? Di Jakarta lah, lupa saya. Insinyur juga, Om, pegang usaha saya. Saya bilang nggak usah lihat saya, yang penting gaji karyawan, operasional kantor tertutup. Udah saya lemparin kayak gitu selama setengah tahun, nggak bisa. Ada laporan dari beberapa perusahaan, ini nggak seperti dulu, touchnya, wah berabe, saya bilang gini kan, ya kan berabe, padahal company-nya tetap kita gitu kan, nggak ada yang berubah, cuma yang itunya nggak bisa. Ternyata ada personal touch yang nggak bisa didelegasiin. Akhirnya dengan berat hati, walaupun ada keberatan dari orang tua kan, ngebangun itu nggak mudah ya, dari tahun 95 sampai tahun 2013. Apalagi saya, nggak apa-apa ya saya sebut ya, Dainum positif ya. Jadi saya, terus. Ya, jadi saya supply dua company besar. Itu Aqua seluruh Indonesia dan Perum Pruri. Itu tidak mudah Pak Insindra. Untuk jadi vendornya dia. Ya, tapi kan saya yang tahu, akhirnya usaha itu saya tutup tahun 2013 dan saya full di Pruri. Karena dasarnya adalah aktif income. Semuanya masih aktif gitu loh teman-teman. Jadi ya sudah, nah 2013 akhirnya saya full sampai sekarang teman-teman. Jadi kalau ada pertanyaan, ada bisnis yang ada tapi nggak aktif gitu kan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak disalahkan. Maksudnya bis 2, 3 nggak apa-apa. Tapi kalau aktif dua-duanya nggak mungkin. Ya, ini logikanya gitu teman-teman. Ya, nah itu yang saya kerjakan dari sekarang. Ya, alhamdulillah berarti ini udah 18 tahun ya, udah ABG. Ya, udah ABG di dalam industri bisnis ini gitu ya. Oke, saya kira itu perkenalan dari saya. Sekarang kita masuk ke dari pengalaman saya. Tapi bukan untuk ngajarinnya, tapi benar-benar dari pengalaman saya. Oke, pengalaman. Oh ya, siap. Teman-teman, itu coba saya coba bagikan karena tim saya di berbagai daerah. Jadi ada di Tasik, Garut. Oke. Jadi ada di Tasik, ada di Garut. Ya, jadi kita ngembang. Jadi saya coba berbagi dari pengalaman saya bagaimana membuka mindset sebagai seorang pebisnis. Oke, gini teman-teman. Nah, saya hanya coba menguatkan diri saya dan teman-teman semua. Kenapa kita harus bisnis? Ini dari awal, kenapa dari dulu saya nggak pernah bekerja? Karena dengan bisnis itu memutih 2. Income yang kita yang kontrol. Mau punya income berapa ya kita yang tentuin. Itu nggak ada di tempat lain. Nah income itu kan berarti, inflasi pendidikan 12%, ya income kita harus lebih dari itu. Ya, ini yang menguatkan saya. Dan yang kedua, potensi income-nya bisa mengalahkan inflasi tadi teman-teman. Itu dasarnya, saya juga ngajarin anak-anak saya, maaf saya bilang kalau bisa nggak usah kerja. Dan alhamdulillah semua anak saya 2 ini, itu udah ada usaha. Dan sambil, karena yang satu di London nggak mungkin ya, jadi anak yang nomor 2 sekarang udah usaha dan jalanin bisnis prudensial lagi. Ya, anak kedua udah jalan. Ada bisnisnya lain? Ada, tapi itu mah kan udah jalan gitu ya. Dia bisnis rubber tile teman-teman.
yang untuk nge-gym tuh Pak Indra. Iya. Kayak gitu. Tapi juga jalanin bisnis prudensial. Ada satu hal yang saya buka ke dia. Ya, apa itu? Saya ya dulu jualan kompresor. Customer saya siapa? Orang-orang yang butuh kompresor. Iya. Udah skupnya terbatas. Iya di kompresor aja. Bener gak? Urusannya ngomong gitu, ngomong sama kompresor gitu kan. Biasanya bisnis orang Batak gitu. Lah iya, itu orang Batak, waktu itu konstitusi Batak gitu ya. Saya kasih masukan ke anak saya, bisnislah di bidang keuangan, karena segmen marketnya semua orang. Papi. Enggak, marketnya situ dapet, itu bisa connecting ke bisnis yang sekarang udah jalan. Selesai. Jadi materinya udah selesai Pak. Ya, jadi itu yang menguatkan teman-teman. Oke. Kamu ya, sini ya. Iya. Nah, ini yang saya bagi dua dulu ya teman-teman, saya buka dulu. Mana yang Pak Indra? Sini Pak, kanan. Oke, ini aja ke atas. Gini ke atas. Ini. Iya. Sini Pak. Oke. Saya buka semua dulu. Oke, ini teman-teman. Ini yang saya kuatkan ke anak-anak saya termasuk milenial. Cara ngebukanya. Nah? Karena ini adalah cerita kehidupan, mau nggak mau, siap nggak siap yang mereka akan hadapin. Ya, saya bilang mulai sekarang usia 25, ada uang yang mesti Anda siapkan, saya bilang gitu. Lupakan angkanya, tapi itemnya. Dari mulai rumah, ya kan, mobil, tabungan. Ini usia 25, masih single teh. Teteh, ya masih single, ya kan? Ya ini masih single, masih 25 tuh. Tapi dia harus ingat, siklus akan berubah. Dia akan berumah tangga. Berarti kebutuhan angkanya juga berubah, teman-teman. Artinya pada saat di sini, mungkin orang tuanya masih produktif pada saat dia usia 25. Masih bekerja belum pensiun. Betul. Pada saat 10 tahun ke depan, usia dia 35, orang tua kamu saya bilang udah sepuh. Mending kalau dia punya dana manfaat pensiun yang bagus. Pada saat nggak ada kos yang akan membebani kamu. Dana orang tua. Ini mungkin baru merit lah gitu ya, anak belum ada gitu kan. Saya dengan waktu nanti pada saat usia si anak muda ini 45, ada kebutuhan. Anaknya udah masuk kuliah. Pada saat ini ada kebutuhan dana sekian. Dan dilanjut dengan persiapan masa pensiun. Satu hal yang saya bilang sama mereka, ini adalah perjalanan kehidupan keuangan. Kalau bisa, jangan pernah direvisi. Karena pada saat direvisi, ngulang lagi dari awal. Ya remet. Ngulang dari awal. Ini yang saya buka sama mereka. Ini yang harus disadarin sama kalian semua bahwa ini adalah dana-dana kepastian yang pasti akan kalian hadapin. Ya, termasuk dana pensiun mereka nanti pada saat mereka pensiun. Ini kan maksud saya tuh dana-dana yang ada di setiap tahapan kehidupan gitu loh, teman-teman. Jadi kalau satu miss berarti kan molor lagi. Tahapannya, paham ya? Ini yang ngebuka mereka, oh iya. Sekarang dengan pekerjaan yang kamu kerjakan sekarang, ini bisa mencukupi ini semua nggak? Siap nggak? Karena saya bicara, saya memposisikan seperti saya zaman dulu 21. Ya kan? Nah, 21 nggak apa-apa. Anak saya yang nomor 3, kamu kapan nikah? Serius. Malah saya ngebet, kamu kapan nikah? Gitu ya, supaya dia punya tanggung jawab lebih maksud saya. Nah ini yang akhirnya beberapa termasuk anak saya, iya juga. Ya kan, memotivasi membuat mereka sadar. Jadi tidak terpaksa. Mengharuskan mereka segera. Karena waktunya bukan untuk main-main lagi, saya bilang. Main-main udah selesai. Ini sekarang waktunya udah menata kehidupan. Bukan untuk saya, tapi untuk masa depannya dia. Ya teman-teman ya. Nah teman-teman, dari sini saya bicara ke dalam bisnis teman-teman. Kan ada beberapa juga pengusaha yang saya rekrut gitu kan.
Saya bilang kendala bisnisnya cuma di sini doang. Ya Kang Indra juga paham lah. Ini ada modal, tidak punya pengalaman, tidak sistem yang baku, terkadang pemiliknya tidak bisa menikmati hasil. Rata-rata orang yang saya rekrut itu adalah di sini nih. Tidak menikmatin ya, kayak pemilik usaha termasuk saya kan bekerja terus. Repot pada saat akhir tahun, laporan pajak lah dan sebagainya. Bagi pengusaha mah riweuh tiap tahun teh. Nah, pusing tiap tahun. Karyawan demo terus. Gaji pengen naik, dia nggak tahu income saya turun. Lah itu kan problem yang harus diselesaikan. Dan itu menghabiskan energi bagi saya. Ya ini yang saya sharing sama mereka. Saya bilang, ada suatu usaha yang kita bisa lakukan dari relasi yang kita milikin sekarang. Ya, oke. Nah, satu hal juga yang saya sampaikan sama tim pengusaha saya adalah ini teman-teman. Benar nggak saya bilang bisnis yang terbaik itu adalah ini, yang bisa mendampingi setiap tahapan siklus kehidupan manusia. Karena sampai sekarang pun saya itu nggak rata-rata tuh repeat dari nasabah, Kang. Betul. Nasabah yang dulu dimasukin sama emaknya, sekarang udah punya penghasilan, nelpon lagi. Itu kan nggak ada di bisnis lain. Betul. Betul. Ya kan, satu hal, kitanya tetap amanah, jangan pindah-pindah. Gimana, benar nggak? Ya kan, tetap amanah di jalannya. Ya, terus potensi besar untuk bisa bantu semua orang. Nah ini juga penting maksud saya. Bukan hanya masalah uang ya. Kalau kita bisnis seperti yang kita lama, Kang Indra yang lama juga, tidak semua orang bisa menduplikasi kita. Karena belum tentu dia punya modal. Betul. Tapi dengan bisnis ini semua orang bisa. Syaratnya cuma satu, dia mau berubah dan dia amanah. Karena menyangkut masalah uang orang. Tapi satu hal, ada nilai keberkahan yang nggak saya dapetin di usaha yang lama. Pada saat orang yang kita ajak, ya kan, itu ternyata ada pertumbuhan. Itu bahagianya bukan main. Ya, itu nilai value-nya teman-teman. Ya, terus bisa di-franchise-kan. Ini yang saya dapetin dulu tahun 2008. Karena saya kan Purwakarta, nasabah itu banyak pemilik rumah makan. Franchise-nya, franchisornya bukan, franchisornya yang punya franchise-nya, mereknya. Sambal hijau bukan Ampera. Ciganea, sambal hijau itu ownernya orang Purwakarta dan semua nasabah saya. Sambal hijau. Ya, belajar dari sana. Ada satu brand, saya nggak usah sebutin ya, karena nggak baik. Dia rintis label itu dari neneknya. Sekarang masih ada, labelnya nggak pernah berubah. Hah? Bukan. Ada lagi? Nah, begitu generasi kedua, dia nggak punya anak. Kalau dari kakek, dari nenek ke ibunya kan, oke, anak kandung. Begitu si ibunya yang generasi kedua, cucu, dia nggak punya cucu. Angkatlah anak angkat. Nah, di sana problem mulai muncul. Tahu nggak? Saking percayanya si ibu ini sama anak angkat dan anak angkatnya lebih dewasa dibanding anak. Saudara-saudaranya. Dia ada ini, saya ralat dulu. Jadi si ibunya ini punya pegawai yang senior, yang sejak neneknya ikut. Orang kepercayaan. Key person. Nah, begitu si anak ini belum dewasa, si ini kan udah apal. Itu bisa berpindah tangan loh, Kang. Labelnya. Sekarang franchisornya bukan si ibu, tapi key personnya itu. Depak. Ini yang saya bilang, franchise-nya aman nggak di sini? Di sana nggak aman. Bisa di-franchise-in, bisa, cuma nggak aman. Di kita mah aman ya. Nah itu yang membuat semangat saya berpikir di sana teman-teman. Ya bisa diwariskan dan membuat pelakunya lebih baik. Ya membuat pelakunya lebih baik ini saya rasakan cerita nih. Jadi tahun 2012 saya ketemu nasabah di Purwakarta itu tiap tahun. Dulu mah gampang naik haji gampang kan dulu daftarnya. Ini saya disentil teh. Kamu ya uang ada, mobil ada. Bahaya loh kalau nggak haji. Betul. Waduh, itu kayak ditempelengin.
Iya kan, karena dulu kan ada ketakutan, belum kelakuan baik, takut ada pembalasan lah dari ya kan dulu masih muda, wah gitu kan. Tapi ini yang membuat kesadaran saya. Nah, akhirnya wah bener juga saya bilang. Akhirnya saya daftar tahun 2012 itu teman-teman. Nah ini yang saya rasakan, nggak mungkin ada kalau di bidang kompresor. Ngomongnya sama mesin ya teman-teman. Nah hal-hal ini yang saya dapetin, yang coba saya sampaikan juga ke orang-orang yang saya rekrut. Bahwa yang kita kejar bukan hanya uang, tapi ada value lain yang kita dapetin teman-teman. Ya. Nah ini mungkin yang saya pengen sampaikan. Dan sekaligus penguatan untuk kita semua. Kalau kita mau mulai berbisnis, ada beberapa mindset kunci yang harus kita sadar. Ini teman-teman ya. Sadar. Jadi tidak ada paksaan dari atas, kan kita bukan pegawai. Nggak usah takut sama Pak Indra bukan pegawai. Bukan pegawainya Pak Indra. Jadi semua kita lakukan di sini, ini harus sadar. Ini kata kuncinya. Ya. Nih. Nih teman-teman. Bisnis itu cuma dua. Harus punya relasi dan harus punya produk atau jasa yang memberikan solusi atas kebutuhan relasi. Kalau kita mau bisnis tapi kita males untuk komunikasi dengan orang baru, nggak pas. Aku pemalu, aku introvert, nggak pas. Karena dia sadar, bisnis itu butuh relasi. Ya kan? Ini ada kita kinerja di sini nih. Kalau produk kan kita bisa belajar. Tapi ini penting ini. Ya, dan terus kita harus tahu, oh ternyata kan ada sebagian untuk agent baru ya. Market saya mah terbatas, hanya segini, nggak mungkin dia buka polis yang ini nih. Carilah relasi yang baru, yang memenuhi kriteria kalau dia mau bisnis. Ya kan? Saya pernah cerita tentang corporate di agensi. Wah bagus ya corporate yang PSAA itu kan, saya yang pertama itu kan 400 case, yang kedua 300 case. Saya nggak ada ke sana. Ya carilah. Ya gimana, nggak mungkin ada yang datang. Nah sakit kan. Produknya ada. Kan produknya udah siap, Prudential siapin. Yang sekarang ini apa? Yang bisa PS heritage kan? Modal yang dia harus investasi enggak? Itu hanya sebagai door opener saya. Itu sebagai salah satu ikhtiar saya yang saya lakukan untuk dapetin ini. Relasi. Door opener. Makanya saya ke daerah tuh, ya ke Tenadin, ke Garut, kemana saya datengin rumah sakit lokal untuk jadi rekanan. Itu hanya sebagai pembuka jalan aja teman-teman. Ya, oke. Ini teman-teman, titik akhirnya kalau sebuah bisnis itu, tapi bisnis itu harusnya berubah bentuk sumber income-nya. Bagi saya, pada saat usia produktif, nggak apa-apa aktif income. Tapi pada saat kita pensiun, bisnis yang kita bangun harus berubah wujudnya menjadi passive income. Pada saat kita tutup usia, bisnisnya berubah wujud lagi. Income-nya jadi legacy income. Harusnya begini. Kalau bisa dinikmatin hanya seumur usia kita, ya saya kira nggak bagus karena ada cara, dan ini jawabannya kan ada di Pru. Ini yang menguatkan saya juga, maksud saya tuh, ya. Jadi di awal yang kamu bangun itu bukan income, tapi ini kalau kita ngebangun nih sistem, kepercayaan, kebiasaan kerja, ini bagi agent baru. Karena kan mereka belum tahu bahwa kita berapa serius di produksi, nggak apa-apa, emang bisnis perlu waktu. Kepercayaan itu nggak timbul pada saat 1-2 hari dan itu butuh waktu. Makanya quantity pertama kali jadi agent harus banyak untuk menumbuhkan kepercayaan ini, ya. Akhirnya income itu adalah efek dari konsisten dan bukan tujuan yang instan, teman-teman. Ya. Nah, yang kedua, pebisnis harus dibayar dari value bukan usaha, karena kerja keras itu penting tapi bukan segalanya nih, teman-teman. Bisnis akan berkembang kalau kita bisa menyelesaikan masalah orang dan memberikan solusi yang tadi saya sampaikan. Relasi, dan kita punya solusi berupa produk atau jasa yang menjadi kebutuhan dari relasi kita. Ya. Nah, ini kan banyak yang gini.
nanti aja saya mulai itunya kalau waktunya tepat, belajar dulu supaya lebih apal dan sampai nggak akan bisa. Kan banyak ya yang baru-baru karena saya alamin. Nanti aja Pak, saya mulai itunya kalau saya tuh produknya udah paham banget dan sampai nggak ada. Ya kan, karena itu banyaknya pada saat kita melakukan eksekusi di lapangan. Banyak orang menunggu nanti aja kalau siap, kalau punya modal, kalau ada waktu luang, apalagi ini nih. Wah, nggak bisa. Makanya harus sadar tadi. Ada kebutuhan yang dia harus siapkan, ada nggak cara yang dia dapetin dari kerja dia sekarang, kalau nggak ada ya kita harusnya melakukan untuk mendapatkan hasil tadi itu teman-teman. Ya. Nah, ini konsisten mengalahkan semangat. Ini saya aminin. Semangat itu kan naik turun. Tapi supaya semangat ini tetap ada, ya kita tetap harus konsisten untuk lebih baik dari hari ini dan sebagainya teman-teman. Tahun ini saya tantangin diri sendiri, saya bangun tim. Karena belum saya dapetin di tahun-tahun sebelumnya, tertantang. Karena udah sadar usia udah kepala 5 lebih gitu kan. Jadi dengan terbuai dengan produksi pribadi dan sebagainya. Makanya saya sekarang udah bagi tugas delegasi dengan anak dan sebagainya. Coba kita lakukan yang terbaik di tahun ini. Ya. Dan sampai hari ini FLC itu kurang lebih year to date udah sekitar 25-27. Tertantang teman-teman. Dan yang udah aktif sekitar 12 orang. Ya, aktif ya. Oke teman-teman. Nih, kan ada orang bilang susah nggak ada waktu. Mudah. Agent baru, sini ada agent baru. Cakep. Siapa lagi? Oh, 3 berarti. Nih. Kan ada yang bilang, aku sibuk waktunya gitu kan. Tugasnya agent apa? Jualan. Sales, jualan. Tapi beda fungsinya pada saat kita udah jadi AB dan AB kan. Ya kan, karena butuh sana. Nah, ini saya kasih ini, mungkin teman-teman udah dapat ini belum? Ini saya ajarin ke tim saya, butuh waktu hanya 5 menit. Jadi saya hanya bilang, situ nggak ada waktu di mana. Tinggal kamu mau lakukan atau tidak. Nah, why dia harus melakukan itu, dia harus tahu nih goalnya, yang tadi. Bahwa ada kebutuhan tadi ya, yang tadi siklus itu. Ya, izin ya. Mana Mas? Kang Sin, jam seberapa enak? Jam 11. Ini hanya saya mengimplementasikan ini. Yang baru mana yang baru tadi teh? Oh, teteh. Siapa namanya? Deborah. Jam 11.25. 27. Oke, 27. Deborah nasabah saya. Lihat ya teman-teman. Deborah, menurut Deborah, penghasilan Deborah sebagai pencari nafkah penting tidak? Ada mic? Hah? Oh, tangan kurang. Acan, belum dijawab. Cek. Ulang ya. Oke, 38 sekarang. Deborah, menurut Deborah, penghasilan Deborah sebagai pencari nafkah penting nggak? Kenapa? Kehidupan sehari-hari. Apalagi? Sekolah anak. Apalagi? Biaya lainnya. Ya, sepakat ya. Berarti penghasilan kita sebagai pencari nafkah penting. Karena dengan kita punya penghasilan, maka kita bisa cukupin yang namanya biaya hidup. Dengan kita punya penghasilan, ingat teman-teman diulang. Biar nempel ke otaknya Deborah. Dengan kita punya penghasilan, maka kita bisa cukupi yang namanya pendidikan anak. Dengan kita punya penghasilan, maka kita bisa siapin yang namanya dana pensiun. Dengan kita punya penghasilan, maka kita bisa beli atau cicil rumah. Dengan kita punya penghasilan, maka kita bisa beli atau cicil mobil. Dengan kita punya penghasilan, kita bisa menabung Deborah. Dengan kita punya penghasilan, maka kita bisa berinvestasi. Maka dari itu, kita sepakat penghasilan ini penting. Karena dengan punya penghasilan, kita bisa cukupin ini semua. Deborah, menurut Deborah, penghasilan kita sebagai pencari nafkah bisa terhenti tidak? Bisa. Karena apa? Meninggal, sakit kritis. Apalagi?
Nganggur, Nah. pensiun. Nah, sepakat ya? Berarti penghasilan kita sebagai pencari nafkah itu bisa terhenti karena dua hal. Yang pertama, sifatnya temporary. Yang kedua, sifatnya permanen. Temporary yang tadi, pensiun, PHK, perusahaan bangkrut. Tapi, kalau kita merasa bahwa tanggung jawab finansial kita belum beres, karena kita masih sehat dan kita tahu tanggung jawab kita akan bisa cari nafkah kembali. Maka penghasilan itu tumbuh kembali. Tapi yang bahaya adalah kalau terjadi resiko ini, permanen, yang tadi Deborah cerita. Pada saat kita sebagai pencari nafkah terkena sakit kritis berkepanjangan. Jadi jangan ada awal, jangan akhir, berkepanjangan. Yang kedua, pada saat kita tutup usia. Kita tahu bahwa kita sadar bahwa kita punya tanggung jawab, tapi kita udah nggak bisa ngapa-ngapain di sini. Ya, jadi ini yang paling bahaya, Deborah. Ya, kalau amit-amit terjadi resiko ini sama orang tersebut, kira-kira solusi apa yang mereka lakukan? Apa, Deborah? Jualan aset, tabungan, buat ya. Jual aset pasti tidak mudah sekarang. Tabungan juga pasti tidak cukup, ya kan? Tapi ada solusi yang Deborah harus tahu, dan saya punya solusi itu untuk mencukupi ini semua. Karena ini penting. Ingat Deborah, ingat Deborah, bahwa pada saat kita tidak punya penghasilan, pada saat kita tidak punya penghasilan, maka biaya hidup kita tidak bisa cukupin. Dengan kita tidak punya penghasilan, coret lagi teman-teman, maka pendidikan anak juga tidak akan terrealisasi. Dengan kita tidak punya penghasilan, maka pensiun kita juga tidak akan tercukupi. Dengan kita tidak punya penghasilan, rumah yang lagi dicicil, gak mampu nyicil, akhirnya disita. Dengan kita tidak punya penghasilan, mobil yang lagi kita cicil, gak bisa dicicil, akhirnya dijebol. Jangankan berinvestasi, nabung pun gak bisa. Tapi Deborah sadar bahwa ini penting. Tadi Deborah gak ada solusi, mau gak dengar solusi dari saya? 5 menit. Selesai, perlu cinta. Jadi ini mengatasi yang agen-agen baru yang nggak bisa. Saya bilang, ini hanya cerita gini aja, butuh waktu 5 menit. Saya tanya, Deborah, kamu cerita kayak gini, ini Deborah anggaplah agen saya. Deborah, dengan kamu melakukan cerita kayak gini, kamu sanggup cerita berapa orang dalam satu hari? 5 menit loh. 5 menit. Satu orang 5 menit. Sanggup cerita berapa orang sehari? Yang lahir menjadi aktivasi milenial dan Gen Z yang terlalu ribet. Sanggup cerita ke berapa orang dalam satu hari, bantu? 5-10 orang. Yang pasti. Biar direkam sama leadernya, mana leadernya? Berapa? 5 orang. 5 orang. Nih Deborah, 5 menit dikali 5 orang. Berarti kan butuh waktu 25 menit toh. Setengah jam juga kagak. Setengah jam juga kagak. Deborah, presentasi ini nggak harus ketemu tatap muka langsung. Video call, Zoom, voice note, selesai. Mau atau enggak? Nih, kita kan orang-orang lama udah tahu nih. Karena kalau sehari cerita ke 25 orang, jangan terbebani dia ikut atau tidak. Tugas kita adalah konsisten cerita. Ini kata kuncinya. Karena hasil bukan ranahnya kita. Hasil itu adalah ranah yang di atas. Maksimalkan dulu ikhtiar kita. Situ nuntut hasil lah, ikhtiar juga kagak ada. 25, 1 minggu mau kerja berapa hari? Rata-rata 5. Bener kan? Berarti 125 orang cerita. Ada rasio 10 cerita, closing 1. Berarti potensinya 12 orang. Ya, kali aja 500.000, nggak usah muluk-muluk, 6 juta. Supaya jadi itu kan, banyak case-case kan 6 juta. Teman-teman, 72, 1 minggu. Dikali 4.
Ya, jadi kita harus sadari tugas kita hanya begini doang teman-teman. Gak usah terlalu ribet. Kenapa saya bilang ini sebagai door opener saya nggak pernah cerita dulu kesehatan. Supaya door openernya terbuka lebar. Karena setiap orang mengerti pentingnya sebuah kepastian. Atas kepastian kebutuhan dana. Oh, kan ribet kan kata-katanya. Ngertinya atas sebuah kepastian, atas pentingnya kepastian kebutuhan dana. Kebutuhan dana itu kan cuma ada 3. Biaya hidup, pendidikan, pensiun. Tapi ada kepastian siklus manusia. Meninggal. Itu yang kita deliver ke nasabah, ke calon nasabah. Cerita kayak gini. Oke Deborah, dicatat Bu. 5. Oke. Nih teman-teman, bisnis itu tentang relasi bukan masalah produk. Ya, jadi kadang-kadang, dulu saya punya cerita. Jadi kadang-kadang kalau kita udah hubungan baik, nggak cerita produknya. Cerita hobinya, udah, tanda tangan aja, aku percaya, selesai. Yang penting kitanya pegang amanah. Bukan untuk ngejar target, maksud saya sehingga yang tadinya bukan kebutuhan, jualnya sesuai produk yang tidak sesuai kebutuhan, bukan itu maksud saya. Ya, saya pernah jual kompresor nih, cerita dulu ya. Ternyata si direktur keuangannya itu hobi burung, jadi cerita burung. Cerita burung, tapi beli kompresor, nggak ada hubungan. Nah, jadi itu yang namanya relasi. Cerita burung, Jay. Ya, jadi penting teman-teman, bangun koneksi-koneksi baru. Jadi saya ajak semua tim saya, jangan fokus yang ada sekarang, tapi kamu harus mulai nyari dan bangun. Karena itu PR-nya, burung. Bisnis burung. Kamu bisa ya? Hah? Oke. Nah. Oh, udah cepet ya? Terus lagi, Mas. Oh, enggak. Satu lagi. Nah, ini. Jadi kita harus sadar juga bahwa di dalam suatu transaksi itu harus ada, kita sadar ada yang namanya penolakan. Ya, apa yang harus kita sadarin teman-teman? Ini saya bilang sama tim saya, jangan baper lah. Kamu udah cerita, sekarang saya bilang sama Pak Indra ya, sekarang kita udah ada yang manggil Om. Saya bilang, gak usah khawatir, gak usah baper. Saya hanya cerita dari kehidupan sama mereka, saya bilang, hidup itu berpasangan. Kalau kamu cerita tentang pentingnya perencanaan keuangan kepada semua orang, endingnya cuma 2. Ada yang sejalan, ada yang gak ada sejalan. Saya bilang gitu. Karena mungkin gap usia dia cerita dengerin gitu kan. Kenapa? Akhirnya manusia cuma 2. Akhirnya manusia itu cuma 2 nih. Akhir hidupnya dia bersyukur dan menyesal. Ya, itu keputusannya mana? Keputusan pada saat ketemu sama kamu. Aduh menyesal, aku gak dulu. Ya, keburu ada resiko. Ya udah, gak bisa apa-apain, menyesal. Ada yang bersyukur. Itu harus sadarin karena hidup berpasangan. Ya termasuk dalam hal kita ngajakin orang dalam bisnis ini, nggak usah pusingin juga. Karena tidak semua orang jadi pebisnis. Nah kalau semua pebisnis siapa yang jadi beli? Bener nggak? Iya, harus berpasangan, itu berpasangan. Iya. Jadi jangan baper teman-teman, ya. Next A. Oh, saya sebut AA dia. Ya, kamu adalah aset utama dalam bisnis ini. Ini pada saat ngebangun, kita harus mencoba market, sales, dan operasional. Jadi kita harus mengupgrade diri kita. Jadi saya tantangin diri, kalau udah biasa nih cerita tentang personal case, coba yang corporate case. Supaya ilmu kita bertambah. Siapa tahu tim kita ada yang punya jalan ke sana. Kalau kita sebagai leadernya nggak bisa, ya kita nggak bisa support sistem kita. Ya, ini cerita saya Kang Indra. Tahun 2018 saya personal case gitu kan.
Ini cerita yang tadi top. Belum. Tiba-tiba ada nasabah saya tuh bilang, ada nggak untuk company, rumah sakit di Ngawi? Waduh, ada, saya bilang gitu. Diadain aja dulu. Karena saya sadar kesempatan kadang-kadang nggak datang 2 kali. Semalaman nggak bisa tidur. Kan wajar. Berpikir ini bagaimana orang pajak nanya ini, bagaimana orang akunting nanya ini. Ini tentang mindset ya, maksud saya sebagai pebisnis. Kalau kita kalah sama itu, bisnis kita nggak berkembang. Nilai kita nggak bertumbuh. Ini cerita bukan sellingnya, tapi mindsetnya. Tapi saya mencoba, aku kalau gini terus nggak bertumbuh. Yang membuat saya nyaman apa? Kalaupun nanti presentasi saya belepotan, tidak sesuai dengan harapan, aku nggak mati. Anggaplah jalan-jalan, selesai. Tapi naik kereta itu juga nggak bisa istirahat. Pikiran, jam 9 pagi ya, waduh, udah. Tapi harus berpikir positif. Teman-teman, berpikir positif tadi, nggak aneh-aneh. Kalau presentasi saya gagal, tidak sesuai dengan harapan, aku nggak mati. Udah, nggak ada ruginya. Ya kan, nggak ada ruginya. Udah, selesai kenal itu, selesai. Karena mungkin hal sepele positif itu, ketemu jam 9, setengah 10, selesai deal. Gak banyak. Saya tunjukin kayak gini, Bapak orang akuntan, Bapak orang pajak, ini undang-undangnya. Bisa nggak dieksekusi? Bisa, ya sudah, tanda tangan. Kadang-kadang ada yang begitu. Mindset kita harus benar. Itu yang penting. Tapi itu menambah kepercayaan diri kita untuk jalanin bisnis ini. Ya teman-teman. Next A. Nah, bisnis itu bukan soal bisa atau tidak, tapi soal serius atau tidak. Nah, teman-teman kita yang hadir di sini, kita serius jalanin atau tidak? Ya, kalau serius artinya kita punya tujuan yang jelas. Kalau ikut-ikutan, nah itu yang bahaya. Karena bisnis itu nggak ada yang dihayo-hayo. Ayo training. Leadernya saya bilang, kamu training ya. Coba bayangin, ada nggak bisnis kayak gitu, Sinsin? Buka toko, nggak ada. Benar nggak? Semua harus kesadaran sendiri. Tugas leader itu hanya ngeblas di WA group. Training ini. Nggak ada tuh istilah, Deborah, kamu kemana aja? Kok nggak pernah training? Kok datang terlambat? Karena dia bukan pegawai dan Deborah juga leadernya itu bukan atasannya dia. Harus semua dari kesadaran. Kalau mindsetnya udah salah, itu yang problem. Oke. Nah ini teman-teman. Ini tadi sempat saya bincangkan ya. Jadi dulu apapun mungkin ada yang baru juga mungkin ada pekerjaan ataupun bisnis. Jangan pernah memperlakukan bisnis prudensial adalah bisnis sampingan. Itu juga mindset. Kalau mindsetnya udah sampingan, waktunya sampingan. Jadi saya ajak bisnis kedua, ketiga, keempat, dan sebagainya. Mindset jadi benar, teman-teman. Ya, next A. Ya, bisnis asuransi dan retail ini kaitannya nih, yang coba saya jelaskan di dalam presentasi pada saat saya nge-BO-in orang. Bisnis asuransi itu yang kita jalanin, itu seperti bisnis retail, sepakat nggak? Cuma bukan barangnya, kan ada bisnis itu cuma 2 kok, yang kita belikan, ada barang, ada jasa. Ya kan? Nah artinya bisnis yang kita retail kan apa ya, itu tadi jasa kita. Jadi tentunya tidak perlu ada stok, tidak ada gudang. Kalau barang kan yang tadinya toko pengen jadi distributor, modalnya lebih gede, gudangnya lebih gede dan sebagainya teman-teman. Ya, next A. Next. Sorry. Ya, ini teman-teman. Retail itu jual barang, asuransi jual proteksi. Retail sekali beli. Kalau asuransi kan bisa berulang, apalagi pelayanan kita baik, itu banyak repeat. Ya, kita balik ini teman-teman. Kita harus bisnis nih, ya kan? Bilang, percaya nggak sama saya, semua latar belakang orang, endingnya bisnis. Iya. Ya kan? Karyawan, coba tanya karyawan. Nanti ya, aku buka toko dari uang pensiun saya. Mana? Bisnis. Ya kan? Aku buka kos-kosan dari uang pensiun saya. Bisnis. Benar? Profesional, dokter, praktek-praktek duit banyak. Tanya, nanti ke buka klinik. Bisnis.
Terus kenapa nggak kita jalanin sekarang? Satu hal dari pengalaman saya, bisnis yang benar butuh waktu minimal 10 tahun. Yes. Itu baru punya value. Ya kan? Bukan fitnah. Ya, jadi perlu waktu 10 tahun. Itu bisnis akan sustainable. Ya. Nah, coba bayangin, lebih bijak membangun sekarang maksud saya tuh. Karena waktunya masih ada daripada nanti. Karena butuh waktu. Ini yang saya ajak sama mereka semua. Ya, next A. Next lagi. Nah, ini mindset yang harus kita punya supaya nggak baper. Yang kita lakukan cuma 2 kan? Hilangkan kata rekrut. Hilangkan kata prospek. Karena itu menuntut hasil. Bener? Aku rekrut, berharap. Aku prospek, berharap. Saya bilang sama teman-teman saya, mindsetnya kita rubah. Pada saat kita ketemu calon nasabah, bantu banyak orang tahu pentingnya perencanaan keuangan, pentingnya peran asuransi dalam perencanaan keuangan. Bantu memberi tahu, termasuk dalam hal kita mau ngajakin tim. Kita bilang bantu banyak orang tahu ada bisnis yang bisa dilakukan di sini, yang bisa menghasilkan bukan hanya active income, passive income, dan royal income, dan bisa dikerjakan dari sekarang. Ingat ya teman-teman, bantu membuat orang banyak tahu. Tugas kita kan bantu, kita harus paham bahwa orang itu membeli, nggak akan beli sebelum dia mengerti. Nggak akan mengerti kalau dia tidak tahu. Ya tugasnya kan berarti memberitahu doang. Ya kan? Jadi apa supaya itu mendapatkan hasil yang maksimal berarti tentunya adalah kuantitas tadi. Yang tadi ini. Mau rekrutan ataupun prospek. Banyakin aja bantu orang tahu. Ya. Oke, next. Ya, jadi mindset ini penting, semakin memberi bukan berharap dan meminta. Namanya juga memberi tahu. Kita yang memberi bukan meminta. Ya, tapi begitu terjadi nggak usah baper juga kalau dia paham. Balik lagi ke hukum yang pertama, bahwa hidup berpasangan. Jangan paksa, dia harus pembeli bukan penjual. Dia pembeli bukan pebisnis. Karena ada bagiannya maksud saya. Ya, next. Ya, nah tentunya ini yang nggak kalah penting mindset kita kalau kita pengen sukses menjual, sama tim kita informasikan seberapa besar rasa percaya kita pada produk dan bisnis prudensial. Percaya itu muncul, maka kita akan memaksimalkan kita punya kinerja. Baik dalam ketemu calon nasabah ataupun calon tim. Ya, next A. Nah kayak gini doang teman-teman yang saya ceritakan, dibuka aja semua A. Saya hanya mengimplementasikan kayak gini, makanya kalau di kantor Bulani saya bilang tuh si pemilik toko, karena saya NBO-nya lewat ini. Saya hanya bilang bisnis kita ini seperti bisnis retail. Alur retail tuh kayak gini, ada pabrik, distributor bisnis, retail bisnis, sales, konsumen. Lah kita distributor nggak bisa jadi pemilik pabrik, itu adalah prudential. Kita bisa jadi distributor. Saya cerangkan kayak gini, kalau ada skema bisnis kayak gini, bisnis apa yang paling tinggi di dalam skema bisnis distributor? Berarti kamu harus jadi seorang AB. Ya kan? Sebelum jadi AB, ya jadi retail bisnis adalah AB. Kan ada yang bilang, oh ini kok ada OR dan sebagainya, itu kan ke distrek ya. Saya bilang kayak gini, anggaplah barang itu dijual harganya sama. Distributor barangnya sarua gitu harganya. Sarua sama toko, sama sales gitu kan. Kan dia direct dari pabrik. Mainnya kan bilangan besar. Kalau beli 100 karton, gratis 2 karton, itu udah cuan bagi distributor. Bener? Itu OR. Jangan mempromosikan itu, emang itu OR. Pemilik toko dari satu karton tuh ada 20 botol, gratis 1 botolnya. Itu OR AB. Kan begitu doang sebenarnya. Iya kan?
di sini adalah agent ya, tugasnya tadi menjual. Tapi mindset harus dimiliki kayak gini teman-teman. Yang saya tekankan pada tim saya. Ya, ini kan supaya yang punya bayangan kan. Agent itu kamu harus apa? Sales. Supaya gampang nggak bayangannya. Sales apa? Jual. Punya sumber berapa? 1. Kamu pemilik toko. Punya berapa sumber income? 2. Ada orang beli barang langsung ke toko. Income pertama. Income kedua dari sales. Selesai. AAB. Distributor. Kamu cuma sumber income berapa? 3, dia bilang gitu. Lancar ngomongnya. Dari orang yang beli ke distributor, boleh? Boleh. Dari barang-barang yang kita suplai ke toko, boleh. Distributor punya sales? Boleh. 3. Itu AAB. Itu AB maksudnya. Ya. Terus saya kuatkan di sini teman-teman. Next A. Nah, ini kan. Jadi pada saat pertama kamu sekarang agent, itu kamu bukan pebisnis. Kamu lagi ngebangun usaha. Jadi pemilik toko kan, supaya gampang nyeternanya. Dari seorang sales, jadi pemilik toko, usaha. Nah setelah kamu punya toko, apa yang dipikiran? Kamu punya toko nih, jualannya hanya sembako, saya bilang gitu. Supaya gampang cernanya. Apa yang dipikirkan kamu sebagai pemilik toko? Kalau bisa mas segala barang, saya punya. Berarti kayak supermarket, iya. Next A. Itu artinya tahun berikutnya kamu gedekan usaha. Ini kan bangun bisnis. Ya. Tahun berikutnya kamu kembangkan usahanya. Next A. Kan mindsetnya kayak gitu doang. Udah punya usaha. Tugas selanjutnya gedekan usahanya. Menjadi seorang AB. Ya. Sekarang nih saya bilang gitu. Kalau saya cerita di Subang. Kamu punya supermarket 1 nih, gede. Apapun barang yang diminta sama konsumen kamu ada. Sampai elektronik, pokoknya semua ada, saya bilang. Apa yang dipikiran kamu selanjutnya? Gak mungkin digedein lagi, karena marketnya udah jenuh. Buka cabang di mana-mana. Itu AB1, AB2, AB3. Next A. Jadi setelah kita gedekan, ya franchise-kan kita punya usaha. Ya, kan gak bisa digedein lagi, marketnya udah jenuh. Buka market baru, teman-teman. Ya, next. Nah, ini saya bilang, supaya dia tertantang, balik lagi mindsetnya. Mel, saya pengen buka toko kayak kamu. Berapa modalnya? Ada pertanyaan kayak gitu? Iya kan? Konsinsin, saya pengen punya jadi distributor kayak kamu. Investasinya harus berapa ya? Modalnya seberapa ya? Benar nggak? Intinya bisnis itu perlu modal. Cuma bentuk modalnya yang berbeda. Nah, kalau kamu pengen jadi AB, ada modal investasinya ini. Balik ya, mindset. Ini omset unit harus 300 juta. Kamu harus punya 4 agent aktif. Kan kamu harus punya, kenapa harus rekrut? Kan kamu bilang tadi, toko itu perlu 2 sumber. Ada konsumen yang datang dan kamu dari sales, makanya perlu rekrut. Baru itu jalan bisnisnya. Ya kan? Investasi bisnis dari AAB ke AB kan cuma begini doang teman-teman. Nah ini saya bilang, ini saya ekivalenkan dengan modal bisnis di luar sana. Supaya dia paham bahwa ini tuh emang bicaranya bisnis. Makanya kadang-kadang, sorry ya, kadang-kadang ada speaker atau dari Pru sendiri suka kecelituk yang saya kira nggak nyambung. Tiba-tiba jenjang karir lah. Katanya bicara bisnis, tapi kok ada tulisan karir, nggak nyambung. Benar? Ya kita bisnis ya bicara bisnis konsepnya. Pendekatannya gitu teman-teman. Jadi supaya nggak salah mindsetnya. Oke, next A. Nah ini kan hanya menguatkan aja, terus dibuka A. Ini kalau saya bilang sama tim saya kan terus A, semua aja. Ini kan jualan Prucinta dan saya arahin semua bayar tahunan teman-teman. Supaya presentasi bagus dan sebagainya gitu kan. Nah ini hanya menguatkan bahwa seorang agent itu hanya punya income 50% kan. Ini kita abaikan bonusnya. Ya, kalau seorang AB kan ada sekitar 75%, AB ada sekitar 110% tambahannya. Ya,
Kadang-kadang saya coba menjelaskan kayak gini. Misalnya Deborah agent, saya AB nih Deborah. Kasih mindset aja. Aku jualan, Deborah juga jualan. Deborah jualan 100, berapa komisinya? 50% dari 100, 50 juta. Aku jualan pribadi, 100 juga, capeknya sama. Omsetnya juga kan sama. Tapi secara pribadi, aku dapat 50 juta. Sebagai AB, aku dapat berapa? 110% dari 50 juta. Kita hargain itu enggak? Itu emang distributor. Makanya rugi kalau nggak jadi AAB. Makanya rugi kalau nggak jadi AB. Ya, next. Nah ini yang saya jelasin sama mereka. Sederhana itu teman-teman. Supaya maksudnya tuh dengan kinerja yang sama tapi dapetin yang berbeda. Sederhana. Ya. Next A. Nah, termasuk ini teman-teman. Ini kan kebijakan bisnis. Ya, kita nggak bisa, kan kita sebagai distributor kalau misalnya suatu produk, karena sekarang harga barang naik, kemasan sama, harganya tetap sama ya. Tapi kemasannya dikurangin. Kalau dibaratkan semen gitu, yang tadinya 50 kilo jadi 40 kilo, ya sudah. Ini ada kebijakan bisnis yang perlu saya lakukan, tapi manfaatnya gede. Coba A. Next. Ini kan, ini besok akan keluar kan untuk agent-agent. Ditransfer tanggal 10 kalau nggak salah. Cair. Dulu mah harus nunggu 1 tahun. Pegel. Cair dulu. Ini kebijakan, pertanyaannya, mungkin nggak ada lagi tahun 2027? Belum tentu. Kenapa nggak kita maksimalkan? Saya bilang sama tim saya, ini nggak ada ceritanya. Kebijakan dari 2026. Ya. Nah, makanya sekarang saya lagi support nih teman-teman, banyakin yang promosi tengah tahun. Kenapa? Ada extra OR. Next A. Ini bagi yang syariah. Ditambah ini lebih dahsyat. Ya mungkin di sini ada yang nggak ada, tapi ini ada di syariah. Lebih dahsyat ini. Ini kebijakan 2026 juga. Tambahan income. Next. Nah ini, kenapa harus promosi tengah tahun saya bilang? Karena bisa menikmatin semester keduanya. Extra OR yang ini nih. Ini 30%. Kalau kita promosi di akhir tahun, ini belum tentu kebijakan ini ada di tahun 2027. Hah? Iya kan? Supaya dia ngitung, ini 30% bukan uang yang sedikit, lumayan gede. Iyalah. Ya, next. Nah, hatur nuhun. Ya, jadi itu yang pertama, saya hanya menguatkan ke orang-orang yang kita ajak. Ingat ya, ini saya rangkum. Bahwa semua orang endingnya bisnis. Kenapa harus nunggu nanti? Karena bisnis butuh waktu 10 tahun. Ya kan? Terus yang kedua, bisnis apa yang bertahan? Kan kalau saya, sepanjang saya bisnis, itu udah 4 kali krisis, Kang. 98, jadi ada bilang krisis itu berulang 10 tahun sekali, ya kan? 98, 2008, 2018 ditambah COVID. Banyak rekam jejak orang yang bisnis di luar sana, yang tadinya gini, pas COVID, Tapi ada bisnis, saya rangkum, saya ceritakan. Bisnis yang bertahan dari 4 kasus itu adalah yang memberikan solusi terhadap kebutuhan dasar manusia. Apa? Bukan, itu terlalu langsung. Dia bilang, sembako. Beras tinggi tetap harus dibeli. Nah kan kebutuhan dasar manusia. COVID, anaknya nggak sekolah tetap bayar? Yayasan tetap hidup, bener nggak? Rumah sakit tetap bertumbuh di mana? Dan satu hal saya bilang, bisnis yang kita lakukan yang menjadi kebutuhan dasar perencanaan keuangan. Tanya situ semua orang, apapun latar belakangnya, berapapun penghasilannya, setiap orang yang kamu tanya pengen kehidupan masa depannya lebih baik.
Dan itu butuh perencanaan, dan itu butuh kita. Bener kan? Nah itu nggak ada matinya. Terus yang kedua, saya bilang, oke, kita bandingin nih bisnis sembako. Saya punya penghasilan 20 juta. Misalnya anak saya 4. Kebutuhan tiap bulan nggak pasti kebayang. Udah pasti kebayang. Hanya anggaplah 20 kilogram beras. Misalnya nih mah, ya. Begitu penghasilan saya 40 juta, apakah kebutuhan beras saya menjadi 40 kilo? Enggak kan? Ini pemikiran sederhana. Tapi kalau keuangan, aku butuh perencanaan keuangan. Berapa penghasilan kamu? 5 juta. Sisihkan 10%. 500.000. Begitu penghasilan dia nambah jadi 10 juta. Nambah 1 juta. Artinya dari satu customer akan ada pertambahan nilai. Itu hanya dari bisnis kita. Iya kan? Itu membuka mindsetnya ke orang-orang yang saya ajak. Oke teh, semangat sekali. Ya, setuju teh? Setuju. Oke, dari saya cukup sekian. Barangkali ada yang bertanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.